Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat Madinah Persis TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat insyaallah dan dalam suasana Ramadan yang penuh berkah, kita dapat bergabung bersama dalam kali ini dalam kajian akidah bersama guru kita semua, Al-Ustaz Ahmad Saifur Rahman. Setelah beberapa banyak pertanyaan yang masuk ke dalam redaksi kami, sebelum masuk pada pertanyaan-pertanyaan, saya bacakan dulu sedikit CV tentang beliau. Nama lengkap Al-Ustaz Ahmad Saifur Rahman LC. Beliau merupakan salah satu asatidzah muallimin 03 Pamengpeuk, kemudian dosen Ma'had Al-Imarat Bandung, mudir Markaz Tahfidz Al-Ittihad, serta beliau merupakan kader Pemuda Persis Pamengpeuk. Wah, mantap nih ya. Al-Ustaz, langsung saja kita akan masuk pada pertanyaan pertama yang telah masuk pada redaksi kami. Banyak sekali, wabil khusus di sini ada beberapa pertanyaan yang luar biasa. Yang pertama, pertanyaan dari saudari Silmi yang berada di Ciamis. Kita akan putar dulu videonya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silmi Azizah dari Ciamis. Akhir-akhir ini kita sering mendengar ungkapan takut corona, padahal takut itu seharusnya hanya kepada Allah. Lalu sejauh mana kebenaran tentang ungkapan tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, dari pertanyaan yang tadi mungkin sedikit review. Ini tentang takut corona. Atau takut sama Allah. Sejauh mana kebenaran pernyataan tersebut, dan bahkan dikuatkan mungkin dari banyak asumsi masyarakat, kenapa masjid ditutup sedangkan pasar itu dibuka? Mohon silakan. Pemirsa Madinah Persis TV yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat-saat ini kita sering mendengar bahkan viral sebuah statement atau pernyataan yang tidak asing bagi kita. Kok sama virus corona takut, bahkan melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan statement yang sama juga mengatakan saking takutnya sama corona sampai-sampai masjid ditutup tetapi pusat-pusat perbelanjaan masih dibuka atau tempat kerja masih dibuka. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasannya setiap statement-statement yang beredar dan viral di masyarakat, terutama di media sosial, itu tidak semuanya benar. Maka timbangan atau indikator kebenarannya tentu saja bagi kita sebagai seorang muslim dikembalikan kepada keterangan dari Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga pendapat para ulama. Sangat penting sekali ketika kita mengkaji ilmu akidah. Di sana para ulama sudah menjelaskan macam-macam rasa takut. Para ulama menyebutkan bahwasanya takut ini tidak dalam satu keadaan, sehingga hukumnya pun berbeda-beda. Yang pertama, al-khaufut tabi'i, rasa takut yang alami atau natural. Hukumnya boleh, tidak menjadi haram, bahkan mungkin tidak bisa disebut mengurangi akidah atau ketauhidan. Rasa takut ini justru bermanfaat. Orang yang merasa takut, dia akan lebih menjadi hati-hati dan lebih waspada. Secara hukum ini boleh, tidak bertentangan dengan keimanan
atau rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rasa takut ini tidak dialami saja oleh kita sebagai orang biasa. Bahkan pernah dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan di dalam Al-Quran, beliau pernah memukul salah seorang laki-laki dari bangsa Mesir sampai meninggal dunia. Ini hebatnya Nabi Musa ya, kekuatannya luar biasa. Dipukul langsung meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, lalu Musa merasa takut sekiranya ini diketahui, kabar kematian ini diketahui oleh Fir'aun. Bahkan saking takutnya lalu Musa keluar dari kota. Kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Setelah Musa memukul, kemudian orang yang dipukul terbunuh, mati, lalu dia keluar dari kota khaifan, dalam keadaan takut. Pertanyaannya, apakah Musa lebih takut kepada Fir'aun dibandingkan takut kepada Allah? Dan Allah tidak memberikan sama sekali celaan terhadap rasa takutnya Nabi Musa. Karena apa? Karena ini adalah takut yang tabi'i, alami. Bahkan dalam situasi tertentu, rasa takut ini justru diperintahkan. Rasa takut ini justru diperintahkan. Sehingga efek dari rasa takut ini apa? Lebih waspada, hati-hati, dan lari dari objek yang ditakuti. Dalam hadis sahih, Imam Bukhari meriwayatkan sabda Nabi SAW, wa firra minal majadumi kama tafirru minal asadi. Larilah engkau, disuruh lari. Nabi SAW menyuruh untuk lari. Ini farro ya firru fil amr, perintah untuk lari dari apa? Dari penyakit kusta, juzam, sebagaimana engkau lari dari singa. Ketika di hadapan Anda ada singa, kemudian Anda lari, itulah tabiat rasa takut yang keluar dari naluri, dan itu wajar. Tidak dihukumi sebagai sebuah cacat dalam keimanan ataupun akidah. Itu yang pertama. Jadi rasa takut alami ini sebagai tabiat dan bahkan bisa jadi diperintahkan. Orang ketika masa wabah ada rasa kekhawatiran dan takut tertimpa wabah, maka ini sesuatu yang alami, bahkan bermanfaat. Karena prinsip dalam Islam tidak ada yang tidak boleh memadaratkan orang lain atau memadaratkan diri sendiri. Ketika ada rasa takut yang bersifat alami, maka bisa jadi ini lebih bermanfaat. Kemudian di dalam kajian akidah, rasa takut yang kedua adalah rasa takut yang dia investasi dari ibadah. Apa yang disebut dengan khauful ibadah. Khauful ibadah ini rasa takut yang disertai dengan mahabbah, rasa cinta. Kita takut kepada Allah, kemudian timbul rasa cinta terhadap syariatnya, tidak benci terhadap syariatnya. Kemudian disertai juga dengan tadzallul wal khudu wa ta'zim. Rasa takut ini disertai dengan rasa pengagungan, ketundukan dan ketaatan. Inilah yang disebut dengan rasa takut ibadah. Yang ketika rasa takut ini diserahkan kepada selain Allah, maka dia termasuk rasa takut yang membuat seorang terjerumus kepada kemusyrikan. Di dalam Al-Quran disebutkan wa iyaya farhabun, maka hendaklah engkau hanya takut kepadaku. Takut kepada sesuatu yang tidak mesti ditakuti, misalnya takut kepada jin gitu ya. Kemudian takut kepada barang-barang keramat. Nah, inilah takut yang tidak diperbolehkan, bahkan bagian dari kemusyrikan. Jadi kita timbang setiap statement yang lewat di WhatsApp kita gitu ya, atau di media sosial kita, sebetulnya seolah-olah pernyataannya benar gitu, tetapi bisa jadi menyesatkan. Tidak mesti harus dipertentangan antara rasa takut tabi'i ini dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu yang pertama. Kemudian statement yang senada dengan itu adalah rasa takut terhadap terjangkit virus corona ini kemudian menyebabkan masjid ditutup, kemudian ulama dalam hal ini MUI dan juga ormas-ormas Islam memberikan himbauan dan juga edaran, dan bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia, di Timur Tengah, di Eropa, ketika wabah begitu masif penularannya, maka sebagai bentuk preventif, dan ini memang diajarkan oleh agama, bahwasannya menjauh dari setiap bentuk kemadharatan itu diperintahkan, maka untuk sementara ketika kondisi yang tidak bisa dikendalikan, maka untuk sementara dan untuk kemaslahatan, dan itu berdasarkan pertimbangan ilmu, bukan pertimbangan hawa nafsu. Jadi jangan sampai ada statement bahwasanya ulama ini tidak ngomong berdasarkan ilmu. Ini sudah dikaji lama dan dikumpulkan berbagai referensi sehingga keluarlah fatwa untuk sementara kegiatan aktivitas ibadah ini tidak dilaksanakan di masjid, bukan ditiadakan secara total, tetapi dipindahkan di rumah masing-masing. Misalnya sholat Jumat diperintahkan untuk dilaksanakan di rumah, sekiranya tidak memungkinkan maka diganti dengan sholat zuhur. Demikian pula sholat tarawih ataupun buka bersama, itu bisa dilakukan di rumah masing-masing. Kemudian kenapa sampai ada himbauan masjid ditutup kemudian pasar dibuka gitu ya? Karena memang harusnya demikian, dengan segala macam pertimbangan. Salah satu diantaranya, yang pertama, sebetulnya kita tidak diperkenankan, tidak tepat kalau sekiranya mengkiaskan atau menganalogikan antara pasar dengan masjid. Masjid ini tempat ibadah, masjid pasarnya akhirat, mall pasarnya dunia. Tentu saja fungsinya berbeda. Kita tidak bisa mengkiaskan antara masjid dengan pasar. Dan berkaitan dengan masjid itu ada aturan tertentu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kondisi normal, maka kita diperintahkan untuk senantiasa memamurkan masjid. Di bulan Ramadan ini banyak cara kita memamurkan masjid. Bisa dengan sholat tarawih berjamaah, sebelumnya sholat wajib berjamaah dilaksanakan di masjid. Kemudian juga tadarusan yang dilakukan, biasanya kita lakukan setiap hari di masjid. Ini memang sangat bagus dilakukan berjamaah di masjid dalam keadaan aman, dalam keadaan normal. Tapi dalam keadaan tidak normal, maka diperkenankan bagi kita untuk meninggalkan sementara di masjid sebuah peribadatan. Jangankan ketika ada kekhawatiran masjid ini menjadi sarana penyebaran virus, karena virus ini bisa menyebar sebab kerumunan massa yang sangat banyak, dan biasanya masjid bulan Ramadan sangat penuh, walaupun sebelumnya biasanya tidak terlalu penuh gitu ya, biasa-biasa saja. Itu ada alasan, ada uzur yang dibenarkan. Jangankan ada kekhawatiran penyebaran virus corona, di dalam hadis disebutkan orang yang makan bawang, man akala, barang siapa yang memakan jenis tanaman ini, maka dia tidak boleh mendekati masjid, tidak boleh mendekati masjid. Hatta yadhaba rihuha, sampai hilang baunya. Apa itu? Yakni as-saum. Apa itu saum? As-saum, bawang putih. Jadi orang ketika makan makanan yang menimbulkan bau, bau yang tidak enak, maka para ulama hanya dengan melihat alasan itu memperbolehkan untuk tidak melaksanakan aktivitas ibadah di masjid. Dalam hal ini Ibnu Abdil Bahar itu menjelaskan di kitabnya At-Tamhid, syarah Imam Malik ya, Al-Muwatta Imam Malik. Beliau mengatakan yang lebih parah dari itu, ini namanya qiyasul aula. Jadi dikiaskan kepada yang lebih
ya lebih bahaya lah. Bau mulut mungkin orang tidak merasa nyaman lah. Orang yang di sekitarnya sholat dia tidak khusyuk karena mencium bau dari temannya yang memakan bawang. Yang lebih bahaya dari itu, mu'dhiyah, atau ketika situasi ada wabah yang berbahaya. Ini kiasnya kias aula, menganalogikan dengan sesuatu yang lebih gitu. Ya bawang aja nggak boleh gitu, apalagi ini ketika ada wabah yang tidak terkendali. Jadi tidak benar kalau sekiranya orang mengatakan kok masjid ditutup, pasar dibuka. Masjid ini ditutup sementara, bukan untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita nanti setelah beres kondisi aman, kita lebih rindu terhadap masjid gitu ya. Jadi boleh jadi kita tidak menyukai sesuatu perkara, tetapi itu lebih baik bagi kita. Saya sendiri misalnya DKM gitu ya, merasa sedih ketika pelaksanaan sholat tarawih ini tidak dilaksanakan berjamaah di masjid. Tapi di sana ada kemaslahatan yang lebih besar. Betul berjamaah itu ada kemaslahatan, tapi kita ingin menolak kemudaratan. Daf'ul madarrah muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Itu yang pertama ya, dari sisi syariat memang diperbolehkan. Yang kedua, pasar ini kan tempat kebutuhan orang. Sembako ada di pasar gitu ya, dan tidak didapati di masjid. Kecuali kalau dagang di masjid, dan itu tidak mungkin dan tidak boleh kan. Segala kebutuhan disediakan di masjid. Tentu saja ini masuk akal kalau sekiranya masjid untuk sementara tidak digunakan dan pasar tidak ditutup. Dan itu pun tentu saja dengan memaksimalkan ikhtiar, protokol kesehatan dijaga ya sebelum berangkat ke pasar. Kalau sekiranya mendesak dan ada kebutuhan, maka orang yang berangkat ke pasar harus memaksimalkan ikhtiar yang bersifat doa gitu ya. Sebelum keluar kan bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kemudian juga memohon perlindungan kepada Allah dari segala macam penyakit gitu ya. Kemudian memakai masker, senantiasa menjaga kebersihan tangan dan seterusnya tanpa mengurangi rasa ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat saya ketika ada statement atau pernyataan yang lewat di media kita, di WhatsApp kita, jangan langsung ditelan bulat-bulat gitu ya. Mesti dikaji terlebih dahulu. Kalau sekiranya tidak tahu, bisa jadi kita diwajibkan untuk bertanya kepada para ahlinya. Seolah-olah pernyataan itu indah ya, benar gitu. Ternyata setelah ditinjau dari sisi syariat, pernyataan itu ternyata tidak benar alias tidak tepat. Dan bahkan para ulama tidak mengeluarkan fatwa kecuali berdasarkan kepada ilmu. Jangan sampai ada pernyataan ketika ketidaktahuan terhadap fatwa ini lalu mengatakan yang tidak terhadap para ulama. Ya Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Yang kedua ini datang dari Bino di Bandung. Videonya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Bino. Ustadz, saya ingin bertanya, apakah ketika seorang muslim melakukan tradisi orang-orang kafir, contohnya seperti ulang tahun, tiup lilin, misalkan atau tahun baruan, tiup trompet, kembang api dan sebagainya, yang jelas-jelas itu ritual orang-orang non-muslim, apakah itu salah satu termasuk bentuk kemurtadan Ustadz? Dan kalau misalkan termasuk, apakah kita harus syahadat lagi? Sekian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Review dari pertanyaan beliau adalah apakah melakukan tradisi orang kafir itu salah satu bentuk dari kemurtadan? Misalkan merayakan ulang tahun atau tahun baruan, pesta tiup lilin, petasan, tiup trompet dan sebagainya. Kemudian ketika melaksanakan hal seperti itu, ketika kita sebagai umat muslim apakah harus syahadat lagi atau tidak? Karena dianggap murtad. Iya. Pertanyaan yang berkaitan dengan menyerupai orang kafir, ada beberapa hal yang perlu disampaikan terlebih dahulu sebelum kita berbicara tentang hukum. Salah satu contohnya tradisi ulang tahun dengan menunuk lilin dan ulang tahun perayaan tahun baru dan seterusnya. Perlu disampaikan bahwa ada beberapa kaidah yang mesti kita pahami berkaitan dengan masalah tasyabbuh bil kufar, mengikuti tradisi orang-orang kafir. Yang pertama, mengikuti tradisi orang kafir ini merupakan hal yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW beberapa abad yang lalu. Di dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat sampai engkau mengikuti sunnah-sunnah atau tradisi-tradisi orang kafir. Secara tegas beliau juga mengatakan la tatabi'anna sananal ladina man qablakum. Kalian pasti akan mengikuti tradisi dan kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Sedikit demi sedikit, sejengkal demi sedekal, sedepa demi sedepa, shibron bi shibrin, diroan bi diroin. Sampai ketika orang lain masuk ke liang biawak, kalian pun mengikuti mereka. Lalu para sahabat bertanya, mereka itu siapa wahai Rasulullah? Mereka itu Yahudi dan Nasrani. Lalu Rasulullah SAW menjawab dengan pertanyaan, waman, kalau bukan mereka siapa lagi? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan bentuk tasyabbuh kepada orang kafir. Sebelum kita masuk ke ranah hukum, karena tidak bisa disamaratakan ketika bentuk tasyabuhnya seperti apa, maka hukumnya pun berbeda. Jadi kita tidak boleh tergesa-gesa. Setiap orang yang menyerupai tradisi dan kebiasaan orang kafir kemudian dianggap, divonis murtad atau keluar dari Islam, sehingga dia wajib mengulang kembali syahadatnya. Tentu saja kita tidak diperbolehkan untuk tergesa-gesa menentukan sebuah hukum, karena ternyata kondisinya bentuk penyerupaan terhadap orang kafir ini berbeda-beda. Yang pertama, tasyabbuh bil kufar ini ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan itu apa? Yang diperbolehkan ketika ini sudah menjadi bukan kebiasaan dan adat khusus milik orang kafir. Ketika misalnya orang kafir biasa memakai topi, dan topi ini bukan hanya kekhususan mereka. Orang kafir pakai topi, kemudian kita tidak diperkenankan untuk memakai topi. Tentu saja ini tidak benar, karena betul di sana ada kemiripan tradisi mengikuti tradisi, tetapi ini bukan kebiasaan yang menjadi ciri khas mereka. Itu biasanya dalam urusan-urusan duniawi, dan ini diperbolehkan selama tidak ada di dalam hati bentuk pengagungan bahwasanya setiap yang dilakukan oleh orang kafir itu sebuah keunggulan dan perlu diikuti, gitu ya. Jadi sekali lagi, bentuk yang pertama, sikap mengikuti tradisi orang kafir itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua, apa yang diharamkan. Dan ini dalilnya atau sandarannya sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, demikian pula Imam Abu Daud dalam kitab sunannya. Dan hadis ini saya kira hadis yang sangat populer, gitu ya. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum kafir, maka dia termasuk bagian dari mereka.
Di dalam hadis yang lain redaksinya sedikit berbeda ya, tetapi substansinya sama. Laisa minna man tashabbaha biqaumin. Bukan termasuk umat kami orang yang menyerupai suatu kaum. Bagaimana bentuk menyerupai yang membuat seseorang seolah-olah sama? Perlu disampaikan bahwasanya Nabi tidak menganggap orang yang menyerupai kemudian otomatis menjadi kafir. Ini hati-hati, istijal bitakfir ini bukan urusan yang sepele. Menentukan simpulan kafir, murtad, kemudian keluar dari Islam dan wajib mengulang syahadat, ini tidak demikian. Hanya sebatas bentuknya haram. Ketika misalnya orang muslim itu ketika tahun baru mereka sama-sama merayakan, dan ini bentuk perayaan yang menjadi ciri khas mereka. Ketika setiap tahun atau setiap datang tanggal kelahiran kemudian mereka merayakan. Inilah yang tasyabuh yang diharamkan, tetapi tidak membuat seseorang menjadi keluar dari Islam. Dia terjerumus kepada perkara yang sangat dikhawatirkan, dan sebagian ulama menyebutkan ini dosa yang besar. Minal kabair termasuk dosa yang besar ketika seseorang mengikuti tradisi khas mereka. Tentu saja ada juga perincian ketika misalnya orang mengikuti tradisi mereka, ulang tahun, perayaan tahun baru gitu ya, meniup lilin dan seterusnya. Kemudian ada orang yang meyakini bahwasanya itu syariat yang mesti diikuti. Nah, ini kan bisa jadi menjadi sebab orang keluar dari Islam, menganggap bahwasanya itu adalah syariat yang benar. Dan kita tidak akan ragu mengatakan bahwasanya itu termasuk naqid min nawaqid al-Islam, sebagai salah satu pembatal dari pembatal Islam. Tentu saja setelah ditegakkannya hujah dan vonis keluar dari Islam. Ini bukan hak kita orang awam lalu mengatakan si fulan kafir karena ikutan menyebarkan atau ikut tradisi orang kafir. Ini sesuatu yang mesti diperhatikan. Jadi tidak otomatis gitu. Adapun mereka yang mungkin kebanyakan orang awam yang mengikuti tradisi mereka, ikut merayakan ulang tahun, tiup lilin, atau diganti dengan nasi kuning misalnya, atau istilahnya diganti dengan yang lebih syar'i gitu, tasyakur gitu ya, dan seterusnya. Tentu saja nama ini tidak merubah hakikat gitu. Walaupun bandrek, kalau sekiranya isinya dia arak atau khamar, tentu saja diharamkan. Jadi model yang kedua, orang mengikuti tanpa ada keyakinan bahwasanya tradisi ini merupakan syariat yang benar yang mesti harus diikuti. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan dengan mengatakan setiap bentuk mengikuti atau ikut merayakan kebiasaan dan tradisi orang kafir kemudian otomatis menjadi kafir. Ini perkara yang sangat berat gitu ya. Dan vonis kafir, menyebutkan si fulan dan alan itu murtad, keluar dari Islam dan wajib mengulang syahadatnya, ini perkara yang sangat mesti dilakukan dengan hati-hati dan tidak diobral untuk setiap orang. Barangkali kewajiban kita mengingatkan bahwasanya ini tradisi. Makanya ini juga termasuk bagian dari sadli dzari'ah, ketika orang menutup celah-celah yang bisa mengantarkan kepada hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang terjatuh kepada perbuatan yang haram, atau bahkan terjatuh kepada hal yang membuat dia keluar dari syariat Islam. Dan ini menjadi PR juga bagi para dai dan juga yang lainnya ya, karena setiap dari kita adalah dai ya, yang menyeru kepada kebaikan untuk menjelaskan sisi-sisi tasyabuh dengan orang kafir dengan berbagai bentuk jenisnya, demikian pula hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan ketiga. Ini datang jauh dari Kuningan, dari Riz Gilbert. Pertanyaannya sebagai berikut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Gilbert dari Kuningan, Jawa Barat. Kali ini saya ingin bertanya, kebetulan saya pernah dengar katanya kalau kita itu sudah ditentukan bakal masuk surga atau neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu apakah itu artinya kita sudah tidak perlu berusaha lagi untuk mendapatkan surga karena sudah ditentukan ketetapannya? Mohon penjelasannya, mungkin segitu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, review dari pertanyaan beliau adalah pernah dengar kalau kita itu udah ditentukan akan masuk surga atau neraka. Nah, kalau gitu, apakah itu artinya kita tidak usaha lagi, Ustaz? Tidak usaha, karena sudah ditakdirkan. Para pemirsa Madinah Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang diajukan dari saudara kita dari Kuningan berkaitan dengan takdir. Apakah semua orang sudah ditakdirkan menjadi calon penghuni neraka dan surga? Kalau demikian, kalau sudah ditakdirkan maka tidak perlu lagi usaha. Pertanyaan ini memang pernah disampaikan juga oleh sebagian sahabat ketika di dalam hadis Bukhari disebutkan yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika setelah selesai menguburkan di pemakaman Baqi, lalu beliau Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya setiap Allah telah mentakdirkan setiap makhluknya. Lalu kalau demikian maka seorang sahabat bertanya, nadaul amal, kalau demikian kalau sudah ditakdirkan, misalnya tadi pertanyaannya kalau sudah ditakdirkan masuk neraka dan masuk surga, kenapa harus meninggalkan? Seorang sahabat pun memiliki pertanyaan yang sama. Kalau demikian kalau sudah ditakdirkan maka tidak perlu lagi beramal. Lalu Nabi mengatakan tidak menjawab apakah ditakdirkan atau tidak, tapi dengan bentuk pernyataan yang di sana mengandung perintah. I'malu kullun muyassarun lima khuliqalah. Justru karena sudah ditakdirkan maka bagian Anda itu bukan memikirkan takdir. Apalagi misalnya memikirkan saya kayaknya masuk neraka deh, nauzubillahi min dzalik gitu. Kok kenapa tidak berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya sudah ditakdirkan untuk menjadi penghuni surga gitu. Dalam masalah ini kok kenapa orang bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya kalau sudah ditakdirkan masuk neraka ya mau apa lagi? Jangan disalahkan saya. Jadi kata Nabi, "I'malu kullun muyassarun lima khuliqalahu." Justru kalau sudah ditakdirkan kewajiban Anda beramal, karena setiap hal muyassarun akan dimudahkan sesuai dengan penciptaannya. Jadi sebetulnya kita tidak diperintahkan untuk memikirkan takdir kita gitu. Walaupun kita wajib berhusnudzon bahwasanya kullu ummati, dan ini memang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati dakhala jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Kok Anda umat Nabi bersuudzon bahwasanya Anda ditakdirkan untuk masuk neraka? Pertanyaan, tahu dari mana Anda ditakdirkan menjadi penghuni neraka? Itu yang pertama. Bahwasanya takdir ini segala halnya sudah ditentukan. Yang kedua, dalam masalah takdir itu ada rukun yang mesti dipenuhi. Yang pertama, al-imanu bil qadari, iman kepada takdir itu tidak akan sempurna kecuali dengan 4 hal. Yang pertama, al-khalqu, bahwasanya segala yang terjadi di langit di bumi itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai. Semuanya Allah itu pencipta segala sesuatu. Itu yang pertama. Kemudian jadi tidak ada yang di luar ciptaannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-ilmu, bahwasanya setiap yang ditakdirkan, yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang apalagi yang sudah terjadi, itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengatakan Allah tidak tahu bahwasanya saya akan menjadi penghuni surga atau neraka. Ini sebuah ungkapan yang tidak benar. Dan ini seolah-olah dia mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui segala sesuatu, padahal Allah mengetahui segala sesuatu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga,
al-kitabah. Segala takdir itu sudah dicatat, sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Hadis yang sangat populer menyebutkan, ini terdapat dalam Arba'in Nawawiyah ya, bagi mereka yang menghafal mungkin akrab dengan hadis ini, bahwasanya di awal penciptaan 40 hari gitu ya, dari awal mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian diutus malaikat dan disuruh untuk mencatat 4 hal. Yang pertama birizkihi, rizkinya, wa amalihi, amalnya juga. Amalnya itu sudah dicatat, sudah ditentukan. Kemudian juga wa ajalihi, ajalnya. Dan yang keempat, ditentukan dan sudah ditakdirkan apakah dia menjadi orang bahagia, ahlu surga, ahlu jannah, atau syaqiyun, dia menjadi orang yang binasa, orang yang merugi. Dalam hal di akhirat dia menjadi penghuni neraka. Ini yang ketiga ya, bahwasanya setiap apa yang ditakdirkan itu sudah dicatat. Fi kitabin min qabli an nabraha. Apa yang terjadi di langit dan di bumi itu sudah dicatat di dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz sebelum penciptaan. Bahkan di dalam hadis disebutkan kita sudah ditentukan rizki kita, ajal kita, amal kita, kondisi bahagia dan sedih kita itu bi khamsina alfa sanatin. Dan itu keimanan seorang tidak sempurna terhadap takdir kecuali dengan mengimani itu. Nah, jadi sekali lagi kita sudah ditentukan segala halnya. Tetapi permasalahannya tadi, apakah kalau sudah ditakdirkan kemudian kita berdiam diri? Tentu saja tidak. Jawabannya adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. I'malu. Justru engkau harus beramal. Pilih yang membuat atau mendatangkan kepada kebahagiaan. Aneh orang kalau berbicara masalah takdir ini, kalau urusan akhirat baliknya ke takdir gitu. Tapi kalau urusan dunia, ketika kita katakan, kalau Anda sudah ditakdirkan kenyang, kok kenapa harus makan? Kalau Anda sudah ditakdirkan punya anak, lo kenapa harus kawin? Gitu. Kalau Anda sudah ditakdirkan punya gaji, kok kenapa harus capek-capek bekerja? Akal, logika dipakai ketika berhubungan dengan urusan duniawi, gitu. Tetapi dalam urusan akhirat, orang mengatakan, kenapa Anda tidak sholat? Ya karena saya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang yang tidak sholat. Pertanyaan, tahu dari mana Anda ditakdirkan menjadi orang yang tidak sholat? Ini sesuatu yang tidak benar. Kalau kita lihat diskursus tentang takdir ini tentu saja panjang ya. Di dalam ilmu akidah ada yang disebut dengan golongan Jabariyah, di mana setiap hal itu sudah ditentukan, kita hanya sebatas menjalani apa saja. Percuma adanya sebuah amalan karena ini sudah ditentukan. Tentu saja ini pendapat yang tidak benar. Atau sebaliknya, pendapat yang terlalu pede, bahwasanya setiap yang dilakukan itu bukan takdir Allah, tapi berdasarkan kepada kehendak dan free will namanya. Dalam madhab akidah dikenal dengan istilah firqah al-mu'tazilah. Kemudian yang terakhir ya tadi saya lupa, unsur yang keempat itu al-masyiah wal iradah. Segala sesuatu itu berdasarkan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti manusia tidak memiliki kehendak. Dalam hal ini Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki sikap pertengahan, bahwasanya Allah punya kehendak. Jadi jangan keliru orang beralasan memberikan hujah kemaksiatannya dan kekafirannya dengan alasan takdir. Enak orang mengatakan saya sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi pelaku kekafiran atau kemaksiatan. Kisah yang sangat bagus dan perlu dijadikan sebagai renungan bagi kita ketika di zaman Umar, seorang sahabat itu, karena sahabat tidak masum ya, tidak dijaga sebagaimana Nabi gitu.
ada yang mabuk. Kemudian ketika tertangkap dan diketahui bahwasanya benar-benar si sahabat ini mabuk, lalu Umar menerapkan hukuman had. Bahwasanya orang yang mabuk itu mesti dihukum. Lalu orang ini mengatakan, ya Umar, ini saya dihukum, saya minum khamar, ini sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Umar menjawab dengan pernyataannya sangat populer, saya menghukumi Anda juga dengan takdir Allah. Atau dalam kasus misalnya wabah di era pandemi seperti ini, ketika masih kasus Umar, ketika beliau pulang hendak mendatangi Syam, dan pada saat itu Syam sedang ditimpa wabah taun, lalu ada seorang sahabat yang mengatakan, yang seolah-olah mempertanyakan, kok Umar kok pulang gitu? Apakah Anda tidak percaya terhadap takdir? Gitu. Kata Umar, saya lari dari takdir buruk kepada takdir yang baik. Sekali lagi, jangan menjadikan takdir sebagai alasan Anda untuk berbuat kemaksiatan. Jangan sampai orang-orang kafir beralasan dengan takdir. Saya sudah ditakdirkan menjadi orang kafir. Masalahnya apa? Kalau sekali sudah ditakdirkan, tinggal mengimani saja. Dan ini statement yang tidak benar, bahkan menyesatkan. Wallahu alam bishawab.